100 hari di Minecraft Hardcore Iron Only. Sebuah dunia flat world yang berisi iron block dan ditinggali oleh para slime busuk. Pada petualanganku sebelumnya, aku sudah pernah tinggal di Gold Only, Emerald Only, Diamond Only, dan juga Ancient Debris Only. Bila kalian mau lihat videonya, langsung saja klik linknya di deskripsi video. Pada kesempatan kali ini, aku akan mencoba bertahan hidup di Iron Only. Seperti biasa, aku akan membangun tempat ini menjadi tempat yang lebih bagus untuk ditinggali. Namun, konsepnya agak berbeda. Aku akan membangun tempat ini menjadi tempat yang modern. Dan aku juga harus mengalahkan Raja Iblis yang telah mengubah tempat ini menjadi seperti ini. Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa kalian pukul tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, dan bakar tombol like-nya. Kalau sudah, silahkan duduk dengan santai, ambil cemilan kalian, dan nonton video ini sampai habis. Oke lah teman-teman, langsung saja kita mulai. Let's go! Oke, di hari pertama seperti biasa di dunia flat world, pertama-tama kita harus mencari sebuah desa. Dan aku sangat hokimang di sini dikarenakan ada dua village yang sangat berdekatan di depanku. Dan desa yang pertama ku datangi adalah desa yang di sebelah kiri. Sampai di sana, aku langsung mengambil kayu untuk mengupgrade peralatanku. Selanjutnya, aku membuat crafting table, membuat pickaxe, lalu aku maling bahan bangunan di rumah Pak Saipul. Dari hasil jambretan dari rumah Pak Saipul, langsung saja aku buat menjadi pickaxe batu. Dan dengan pickaxe batu ini, aku sudah bisa mengambil iron block yang berada di dunia flat world ini. Karena aku sudah punya iron, jadi aku bikin pickaxe dari iron, pedang, dan juga kampak. Dan aku langsung lanjutkan lagi untuk mulung iron. Lalu aku membuat set armor lengkap, dan tidak lupa juga aku membuat shieldnya. Wiu, sungguh hari yang bahagia. Sekarang aku sudah full set armor. Setelah urusan outfit beres, aku langsung menggarong semua yang bisa diambil dari desa ini. Setelah itu, aku mengajak Pak Joko untuk melakukan trading rumput tetangga. Lumayan kita bisa mendapatkan emerald dari hasil mulung dari desa ini, guys. Nah, karena rumput tetangganya masih banyak, kita ambil saja dulu, guys. Dan kita lanjut lagi trading dengan Pak Joko. Lumayan, emeraldnya dapat banyak ke. Karena Pak Budi nggak mau kalah sama Pak Joko, akhirnya Pak Budi ngajakin aku trading rumput juga, guys. Enyak-enyak, duit banyak. Dan yang terakhir adalah aku membuat ember terlebih dahulu dan mengambil air, lalu pergi melanjutkan ke desa selanjutnya. Singkat cerita, aku sudah sampai di desa yang kedua. Dan hal yang kulakukan di sini tidak jauh berbeda dari desa sebelumnya. Cuma bedanya aku numpang tidur di sini karena hari sudah malam. Esok paginya aku mengajak Pak Jaki untuk bertrading rumput tetangga. Setelahnya aku langsung melanjutkan perjalananku lagi untuk mencari desa berikutnya. Di perjalanan aku menemukan sebuah ruined portal. Dan di sini terdapat peti. Langsung saja aku cek. Namun isinya tidak ada yang bagus, jadi aku tidak jadi mengambil apa-apa. Untungnya ada gold block di sini. Jadi aku ambil saja gold blocknya. Lalu aku pergi melanjutkan perjalanan. Dan sampailah aku di desa yang ketiga. Di desa ini aku menemukan sebuah rumah yang isinya ada dua lectern di sini. Langsung saja kita ambil, guys. Dan juga tidak lupa dengan buku-bukunya. Setelah aku selesai menjarah, aku pun meneruskan lagi perjalananku. Di desa keempat dan juga kelima, hal yang sama aku lakukan di desa-desa sebelumnya. Hingga aku sampai di desa keenam. Dan di desa ini aku cukup beruntung karena aku menemukan sebuah blacksmith yang isinya dapat saddle dan juga iron horse armor. Kebetulan juga di desa ini terdapat kuda. Jadi sekalian saja aku taming kudanya. Sampai akhirnya kudanya pun jinak dan mengeluarkan lope-lope. Langsung saja aku kasih saddle dan juga iron horse armor. Dan ku beri nama kuda ini adalah Diki si hitam. Atau bisa dalam bahasa Inggrisnya adalah Black. Ya, dengan adanya Black, nantinya perjalananku akan jadi lebih mudah karena bisa lebih cepat kesana kemari.
By the way, di desa ke-6 ini aku memutuskan untuk tinggal sementara karena aku berencana untuk mengupgrade peralatanku. Karena emeraldku sudah banyak, dari hasil trading rumput tetangga dari desa ke desa, aku menaikkan level villager weaponsmith. Tujuannya adalah agar aku bisa mendapatkan cuan dari pertukaran dengan iron. Wuhuu, tambah kaya lah saya. Setelah aku bisa mendapatkan cuan dari villager weaponsmith, aku membuat villager armorer dan menaikkan levelnya. Tidak ketinggalan pun villager toolsmith. Sampai akhirnya aku bisa membeli semua peralatan diamond dari ketiga villager tersebut. Setelah semua peralatan beres, aku juga menggacha untuk mencari buku-buku yang bagus. Dan aku mendapatkan 2 villager librarian yang menjual looting 3 dan juga sharpness 5. Selanjutnya aku disenchant pedangku. Dan selanjutnya aku memasukkan buku-buku yang tadi ku beli ke dalam pedangku. Dan sebelum aku meninggalkan desa ini, aku memutuskan untuk mengumpulkan iron block terlebih dahulu sebanyak-banyaknya. Aku lanjutkan perjalananku lagi, dan di perjalananku aku menemukan sebuah ruined portal lagi. Langsung saja aku mengambil obsidiannya. Singkat cerita, aku sudah sampai di desa ke-7, ke-8, dan melakukan hal yang sama seperti desa-desa sebelumnya. Dan sampailah aku di desa ke-9. Dan aku sudah putuskan aku akan tinggal sementara waktu di sini. Esok harinya aku menaruh semua barang-barangku ke dalam chest karena sudah penuh. Selanjutnya di desa ini aku membuat sebuah toko buku. Dan aku mendapatkan sebuah buku dengan efisiensi 5 dan juga buku unbreaking 3. Biar tetap dapat cuan yang banyak, aku membuat toko villager toolsmith. Lalu menaikkan levelnya agar aku bisa berjualan iron. By the way, di desa ini aku tidak berencana untuk tinggal dan membuat desaku di sini. Karena aku akan membuat perkotaan yang modern. Sehingga aku memutuskan untuk pergi agak jauh dari desa ini dan membuat rel untuk memindahkan para villager. Setelah jarak yang menurutku cukup, aku langsung membuat tangga di sini. Balik lagi ke desa, aku maling kasur di rumah Pak Joni. Di rumah Pak Joni ini terdapat banyak sekali kasur. Jadi nggak apa-apa lah ya kan kalau kita ambil semuanya. Setelah itu aku pergi mengumpulkan tanah. Dilanjutkan dengan mengumpulkan iron block sebanyak-banyaknya. Setelah semua bahannya terkumpul, saatnya kita buat tempat maksiat. Setelah rumah maksiatnya jadi, karena hari pun sudah malam, aku melakukan perburuan. Perburuanku kali ini adalah untuk membunuh atlet panah kurang gizi ini. Karena aku ingin mengumpulkan tulang-tulangnya. Karena pedangku sekarang memiliki looting 3, jadi hasil yang kudapatkan juga sangat banyak. Hingga pagi pun tiba dan aku berhasil mendapatkan banyak tulang. Selanjutnya aku pergi ke atas untuk melihat keadaan Aldo dan juga Fikri. Dan saat aku masuk ternyata mereka sedang berlugowo. Pak Aldo, kita diliatin tuh. Ah, udah biar aja. Nggak enak nih. Ih, abang, Fikri malu. Dan akhirnya Jamet pun lahir. Oke, cukup dengan perlugowannya. Sekarang aku menumbuhkan carrot-carrot ini dengan menggunakan bone meal. Dan langsung aku panen lagi. Dan hasilnya pun jadi semakin banyak. Hasil panen tersebut langsung aku tukarkan dengan si Aldo. Selanjutnya aku balik ke desa untuk menjual iron-ironku. Balik lagi ke Aldo, aku langsung naikkan levelnya. Hingga akhirnya si Aldo menjual golden carrot dan aku langsung membelinya. Dan untuk sekarang kita tinggal menunggu Aldo dan Fikri menghasilkan banyak anak. Hari ke-23, karena bakalan gabut nungguin Fikri dan Aldo melahirkan anak-anaknya, aku memutuskan untuk pergi ke Nether. Lalu aku buat portal ke Nethernya dengan menggunakan cara ini. Setelah itu aku aktifkan portalnya, lalu aku masuk. Sesampainya di Nether, aku melihat-lihat keadaan. Selanjutnya aku mengambil Nether Quartz dan juga Gold Nugget yang berada di sekitaran. Selanjutnya aku membuat jembatan untuk menyeberang. Karena di depan sana adalah biomass soul sand. Dan pastinya banyak sekali bone block yang berada di sana. Sampai di sini aku langsung dihadang sama atlet panah kurang gizi. Tapi aku bisa membunuhnya dengan mudah. Dan aku langsung mengambil bone block yang berada di sini.
Setelah aku mengumpulkan banyak bone block di sini, aku meneruskan perjalanan dan tiba-tiba di depanku aku melihat sebuah fortress. Oke coy, langsung kita gaskan ke fortress tersebut. Sampai di fortress tersebut, aku mulai berkeliling. Siapa tahu aku menemukan sebuah peti yang isinya diamond. Dan di sini aku malah menemukan sekumpulan Wither Skeleton. Oke gaskan, kita langsung berburu Wither Skeleton di sini. Wow, langsung dapet dong. GG sekali. Oke, lanjut lagi karena sudah dapat satu. Gasken. Wih, banyak cuy. Aku terus berburu Wither Skeleton. Sampai akhirnya aku mendapatkan Wither Skeleton yang kedua. Dari Wither Skeleton yang turun dari atas ini. Wow, nice, dapat dua. Oke, tinggal cari satu lagi. Dan perburuanku akhirnya berakhir. Karena akhirnya aku mendapatkan Wither Skeleton Skull yang ketiga. Wow, nice, sudah lengkap coy. Saatnya kita melawan Wither. Ya, setelah mendapatkan Wither Skeleton Skull 3 biji, aku memutuskan untuk langsung melawan Wither. Dan aku pergi ke tempat tertinggi di Nether ini dan mencari tempat untuk menyangkutkan Withernya. Setelah mendapatkan tempat yang pas, langsung saja aku buat ritual pembangkitan Withernya. Setelah Withernya bangkit, aku langsung memanahinya dari kejauhan. Namun ketika aku sudah merasa aman, aku langsung mendekatinya dan memukulinya. Namun tiba-tiba Withernya pun lepas. Dan mengakibatkan aku harus bertarung dengannya secara manual. Untungnya darahnya sudah menipis. Jadi aku tinggal menyelesaikannya saja. Nice, dapat Nether Star. Dan saat aku turun, aku menemukan banyak sekali Nether Quartz di sini. Dan aku pun langsung mengambil Nether Quartz tersebut karena aku berencana untuk membuat sebuah bangunan yang membutuhkan banyak sekali block of quartz. Singkat cerita, aku sudah kembali ke Overworld lagi. Kali ini aku bertujuan untuk mengumpulkan kayu sebanyak-banyaknya. Ya, dikarenakan stok bone blockku sangat banyak, jadi aku bisa membuat bone meal sebanyak-banyaknya. Dan aku di sini menumbuhkan pohon oak, lalu aku tebangi lagi, dan nantinya sampling pohonnya akan aku perbanyak. Hari ke-36, di sini aku membuat sebuah warung untuk tempat para villager berjualan. Dan di toko ini aku berhasil mendapatkan villager yang menjual mending. Dan langsung saja aku beli untuk memperbaiki barang-barangku. Dan barang pertama yang kuberikan mending adalah pedangku, karena durability-nya sudah berkurang seperempat. By the way, di sini aku juga berhasil mengurung 2 bocil. Dan aku tinggal menunggu mereka nantinya menjadi besar dan akan kupekerjakan. Karena aku merasa bakalan lama untuk menunggu bocil-bocilnya besar, aku memutuskan untuk membuat ruangan di bawah sini. Tidak lupa juga aku membuat tangga untuk akses keluar masuknya. Selanjutnya, aku langsung membuat ruangan 21x21 dengan tinggi 7 blok. Ruangannya sudah jadi, namun akan aku tinggalkan terlebih dahulu karena villagernya belum banyak. So, aku masukkan terlebih dahulu iron block yang sudah aku kumpulkan. Saat naik ke atas, ternyata anak Aldo dan Fikri sudah mulai banyak. Karena itu, aku memasukkan mereka ke tempat jualan yang sudah aku sediakan. Setelah itu, aku langsung berikan pekerjaan villager Fletcher kepada mereka agar aku bisa menjual stick-stickku. Dikarenakan stok kayuku habis, aku mulai mengumpulkan kayu oak lagi. Setelah kayu terkumpul, aku langsung bertrading dengan para villager Fletcher. Lanjut memberikan pekerjaan toko buku kepada para villager yang masih menganggur. Hingga aku mendapatkan buku Silk Touch dan juga buku Fortune 3. Langsung saja aku taruh buku Fortune 3-nya ke pickaxe-ku. Dan dikarenakan pickaxe-ku mau pecah, aku langsung bertrading dengan para villager Fletcher untuk mendapatkan XP dan mengembalikan durability pickaxe-ku. Setelah aku miliki Fortune 3, aku kembali ke Nether untuk mengumpulkan Nether Quartz. Dan kali ini hasilnya pasti lebih melimpah dikarenakan aku bisa menggandakan hasilnya. By the way, di sini aku juga tidak melupakan untuk mengambil gold nugget, guys. Lumayan nantinya untuk dijadikan gold ingot. Singkat cerita, aku sudah kembali ke Overworld dan aku kembali ke desa untuk jajan buku efisiensi 5.
dan juga buku Unbreaking 3. Dan dari buku-buku yang sudah kubeli tadi, aku langsung masukkan ke pickaxe baruku. Setelah pickaxe Steel Touch ku dapat, aku langsung membuat stun generator. Dan dari stun yang aku hasilkan dari tempat ini akan kugunakan untuk menjadikannya cuan dengan cara bertukar dengan masoni. Dan setelah stun generator jadi, aku langsung mengumpulkan stunnya. Hari ke-41, aku melakukan petualangan untuk mencari sebuah desa. Tujuannya adalah untuk maling kasur. Kenapa aku ngambil kasur? Ya dikarenakan stok villager sudah mulai banyak dan sangat mengganggu banget. Apalagi yang masih bocil-bocil, tiba-tiba bisa masuk ke dalam sini, lalu tiba-tiba udah gede aja dan nyangkut di dalam. Akhirnya aku berinisiatif saja untuk membuat lubang biar villagernya langsung menuju ke bawah. Dan di bagian bawahnya sudah aku kasih kasur agar mereka turun gak langsung mati. Karena villagernya sudah banyak, aku memutuskan untuk membuat ruangan untuk para villager berjualan. Dan kumanfaatkan saja iron block yang banyak ini untuk membuat ruangannya. Ya kira-kira jadinya seperti ini guys. Dan 3 baris di atas aku kasih iron bar saja biar lebih keren. Ya kurang lebih jadinya seperti ini guys. Dan di bagian dalamnya ku berikan rantai 2 biji, lalu ku kasih lampu. Ya kurang lebih hasilnya jadi seperti ini guys. Selanjutnya dengan menggunakan minecart, aku langsung memasukkan para villager-villager bungul ini ke dalam ruangannya. Lalu di sisi kanan, aku jadikan mereka masoni agar aku bisa menjual batu yang aku kumpulkan dari stun generator. Untuk bagian kiri, aku berikan pekerjaan toolsmith agar aku bisa menjual iron-ironku yang sangat melimpah ruah. Karena aku butuh banyak villager untuk memenuhi slot-slot yang masih kosong, aku memaksa Fikri dan juga Aldo untuk bekerja keras berlugowo setiap hari dengan memberikannya karot sebanyak-banyaknya. Oh iya, kalau masoni ini sudah naik level ke maksimal, aku sudah bisa membeli quartz block dan juga quartz pilar dari mereka. Dan juga aku juga bisa mengumpulkan batu warna-warni untuk bahan bangunanku kelak. So aku kumpulkan saja terlebih dahulu sebanyak-banyaknya. Oh iya, aku juga kelupaan kalau aku sekarang memiliki nether star. So aku buat beacon terlebih dahulu karena aku sudah memiliki kaca yang aku dapatkan dari villager librarian. Selanjutnya aku pasang beaconnya di samping stun generator dan langsung aktif dengan sempurna. Dan langsung kupasang dengan efek haste 2. Dan kulanjutkan AFK di sini untuk mengumpulkan batu. Dengan tambahan kekuatan dari beacon, aku jadi bisa lebih cepat untuk mengumpulkan batunya. 2 jam kemudian. Dan saat ku periksa chestnya, hasilnya banyak banget guys. Namun pickaxe ku juga mau hancur cuy. Ya seimbang lah dengan hasil yang ku dapatkan. Dan untuk menaikkan durability-nya kembali, aku langsung trading saja dengan masoni. Sekalian juga jajan quartz block dan quartz pilar. Dan tidak lupa juga membeli black terracotta. By the way, selama aku AFK ngumpulin batu, villager-villagernya sudah pada mengumpul di sini guys. Karena bagian kiri masih banyak yang kosong, jadi aku berikan saja pekerjaan toolsmith supaya aku semakin kaya cuy. Sebelum aku makin kaya, aku menghamburkan uangku terlebih dahulu untuk menaikkan level para villager toolsmith ini. Dan dikarenakan tempatnya sudah tidak cukup lagi, saatnya tambahkan lagi ruangannya. Let's go! Akhirnya kelar juga guys ruangan villager trading hall-nya. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini guys. Dan selanjutnya aku akan memberikan pekerjaan villager librarian kepada villager-villager di belakangku ini. Dan kugunakan timelapse saja karena prosesnya sangat panjang dan sangat memakan waktu dan cukup membosankan.
Oke cuy, akhirnya kelar juga dan aku akan memperlihatkan beberapa buku-buku yang mereka jual. Oke, dari ujung. Nah, ini guys. Tuh. Noh. Nah. Jlep. Pret. Slebeo. Nah, kurang lebih seperti itu guys, buku-buku yang mereka jual. Selanjutnya aku mencolok beberapa buku yang tadi aku beli dari Villager Librarian. Dan aku juga memasukkan buku-buku yang bagus ke armor-armorku agar semakin kuat. Karena armorku durability-nya sudah mau hancur semuanya, jadi aku melakukan trading untuk mendapatkan XP yang banyak. Hari ke-63, aku kembali lagi ke Nether dan aku kembali lagi ke Fortress. Tujuannya adalah untuk berburu Blaze dan aku butuh banget Blaze Rod. Selanjutnya aku mulai berburu dan aku berhasil mengumpulkan 10 Blaze Rod. Singkat cerita, aku sudah balik ke Overworld dan langsung aku buat Eye of Endernya. Lalu ku lempar dan mengarah ke sana. Nah, sebelum aku mengikuti Eye of Ender, aku di sini melakukan kesalahan dengan memasukkan bowku ke dalam chest. Dan aku tidak sadar melakukan hal itu. Setelah itu aku lanjut melakukan perjalanan untuk mencari stronghold. Dengan membawa black, aku jadi bisa lebih cepat untuk mencapai strongholdnya. Singkat cerita, akhirnya aku sampai di stronghold. Karena aku tidak ingin kehilangan black, aku menaruh dia di sini agar tidak hilang. Dan untuk mencapai stronghold tersebut, aku membuat blok ke atas. Sampai di stronghold, aku bergelut dengan beberapa ulat berbulu ini yang sangat-sangat mengganggu. Selanjutnya, aku masukkan Eye of Endernya di slot-slot yang masih kosong. Ganggu aja ini. Masih hidup. Oke, sebelum kita masuk, jangan lupa kali. Ya ampun. Orang mau bilang subscriber dulu malah didorong. Dasar ulat bulu. Oke, ya sudahlah kalau begitu, langsung saja kita lawan coy naganya. Let's go. Oke. Kita ambil panah terlebih dahulu. Loh. Perasaan tadi aku taruh busur di sini. Masem, bisanya aku masukin dalam chest. Oke lah, bodo amat, kita gaskan. Tanpa panah coy. Let's go. Kita akan menghancurkan dengan cara seperti ini saja. Oke, kristal pertama hancur. Turun lagi. Kumpulin dulu blok banyak-banyak. Oke, naik lagi. Oke, kristal kedua sudah hancur. Oke, aku akan membuat jembatan saja biar lebih enak. Oke, santai dulu naga, jangan tabrak-tabrak aku dulu. Dip. Oke, kita loncat. Cuhuy, asem gagal. Oke, agak menjauh dikit daripada kena ledakan meninggoy. Nice. Dan setelah berkutat cukup lama, akhirnya kristal terakhir pun hancur. Dan saatnya kita turun untuk mengalahkan naga. Let's go gaming guys. Woo! Turun kau naga. Oke, kesempatanku. Aduh. Kok bisa kena sih? Oke, kita menuju pantatnya. Loh. Geblek. Ya udah Din, kita nungguin lagi, gak punya panah cuy. Biar aku nggak bete nungguin naganya turun, aku mengambil endstone di sini. Lumayan untuk menghabiskan waktu daripada diem-diem wae, nanti ujung-ujungnya malah ngelajor guys. By the way, ngelajor itu adalah ngelamun jorok ya guys ya. Singkat cerita, naganya pun akhirnya turun. Dan langsung aku tunggu di bawah daripada aku kecelek lagi kayak tadi. Dan langsung aku sikat kepalanya. Nice, wuhu, lumayan juga berkurangnya cuy. Oke, kita ngambil endstone lagi. Terkadang sambil menunggu naganya turun, aku tanpa sengaja melihat mata Enderman ini. Jadi akhirnya aku harus berkutat dan melawan mereka. Ini mengganggu aja. Damage-nya juga lumayan lagi. Ngilang pula. Sini kau. Ngilang lagi.
Oke, naganya sudah turun guys. Kita sikat coy. Dan setelah beberapa pukulan, akhirnya aku berhasil mengalahkan Ender Dragon. Dan aku menontoni kematian Ender Dragon tersebut. Hingga akhirnya ia menjatuhkan XP yang sangat banyak. Dan langsung saja aku ambilin XP-XP yang berjatuhan. Dan kuputuskan untuk pulang saja ke Overworld. Dikarenakan aku malas untuk berpetualang mencari NCT kalau enggak ada roket. Dan selanjutnya aku akan memulai pembangunanku. Oke, hal yang kulakukan adalah mengumpulkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Bahan-bahan seperti block of quartz, black terracotta, white terracotta, polished anthracite, dan juga kaca. Selain itu aku juga membeli lapis lazuli untuk mewarnai kacanya. Aku juga pergi ke Nether untuk mengumpulkan Nether Quartz yang bisa dijadikan menjadi Block of Quartz. Di Nether ini aku juga mengumpulkan Blackstone sebanyak-banyaknya. Bahan-bahannya sudah siap semua, saatnya kita mulai pembangunannya. Oke guys, bangunan dan jalanannya sudah jadi. Namun bangunan tersebut dalamnya masih kosong melompong. Oke, aku akan masuk dan memperlihatkan kalian isinya. Nah, kurang lebih isinya sama seperti ini guys. Mau di atas, mau di bawah sama saja. Masih kosong melompong. Selanjutnya, aku sedikit mengupgrade bowku yang sebelumnya aku tidak bawa saat melawan naga. Setelah itu, aku pun pergi keluar. Dan tiba-tiba kotaku didatangi oleh dua pasukan Raja Iblis yang jalannya aja gedek-gedek. Dan aku pun langsung melawan mereka berdua. Untungnya panahku baru saja di-upgrade, jadi serangannya pun sangat GG. Gila kuat banget woi. Oke, satu mati. Oke, nice. Hei, gila pasukan Dewa Iblis cuy. Aku dapat Demon Heart, makan ah. Lo kenapa ini? Hei, lo. Woi, geleng-geleng, woi, jadi pusing. Woi, waduh, kenapa ini? Gak lagi-lagi deh makan begituan. Aku pikir serangannya hanya itu saja, namun ternyata ada sesosok hantu yang menyerangku. Waduh. Wih, kok bisa lewat dari situ? Waduh. Wow. Hei, enak bener dia tembus-tembus. Rasakan. Panahku GG sekali. Anjir. Aduh. Gila bisa tembus-tembus coy. Oke. Mana sini kau? Jangan mengganggu desaku. Pergi kau kalambaka. Rasakan. Yes. Edun,
Ah, ini mengganggu saja zombie. Mati kau, masuk alam baka. Nice. Oke. Ada lagi keserangan? Aku berpatroli untuk menjaga kotaku ini. Namun untungnya tidak ada serangan berikutnya. Hanya mopop cupu-cupu ini yang menyerang. Serangan pertama ini aku masih selamat. Namun sepertinya aku harus mengupgrade peralatanku menjadi netherite agar aku menjadi semakin kuat. So, hal pertama yang kulakukan adalah mengumpulkan wool sebanyak-banyaknya dengan cara membelinya dari villager shepherd. Setelah wool terkumpul sangat banyak, aku kembali lagi ke nether untuk mengumpulkan ancient debris. Dan aku menuju ke bagian di bawah di nether ini. Selanjutnya, aku mulai mencari ancient debrisnya dengan cara seperti ini, membuat kasur dan meledakannya. Dikarenakan kita tidak bisa tidur di dalam nether, jadi kalau kasur kita tidurin, dia langsung meledak. Dan akhirnya kasurku tinggal satu. Dan beruntung aku mendapatkan ancient debris yang terakhir. Dapat 3 cuy. Mantap sekali. Asik-asik. Terkumpul 32. Singkat cerita, aku sudah balik ke rumah. Dan aku langsung membakar ancient debrisnya. Sambil nunggu ancient debrisnya selesai dibakar, aku pun melakukan trading. Dan aku juga jajan tipis-tipis sama Mas Sony. Selanjutnya, hasil bakaran ancient debris tadi aku rubah menjadi netherite ingot. Dan dengan netherite ingot yang ada, aku mengupgrade peralatanku. Pengupgradeannya sudah selesai. Saatnya kita merubah tampilannya agar kita bisa lebih mantap untuk melawan Raja Iblis. Oke lah, langsung saja kita rubah cuy. Dan sekarang armor dan peralatanku juga sudah berubah. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah sudah pantas menjadi White Knight untuk melawan Raja Iblis dan pasukannya? Dan selanjutnya, dikarenakan belum ada tanda-tanda serangan lagi, aku akan memperindah kotaku ini dengan membuat taman. Oke lah, langsung saja kita mulai. Let's go! Hal yang pertama kali kulakukan adalah kembali ke desa untuk mengumpulkan tanah dan juga grass block. Dan setelah bahan-bahannya siap semua, saatnya kita bangun tamannya. Let's go! Oke, akhirnya selesai juga. Dan semakin baguslah kotaku ini. Karena aku gabut, jadi aku berburu slime saja. Sambil menunggu waktunya malam dan aku pun bisa pergi tidur dan langsung menyelesaikan hari ke-100 ini. Namun saat aku pengen tidur, ternyata ada serangan berikutnya dari Raja Iblis. Dan pasukannya kali ini lebih banyak daripada sebelumnya. Anjay, banyak bener. Oh my god, 2 bar cuy sekali pukul. Oke, kalian mengganggu malamku aja. Ini lagi zombie ikut-ikutan. Oke. Aduh, banyak bener lagi. Nggak apa-apa, aman. Karena armorku juga udah kuat. Jadi aman saja cuy. Sini kalian semua. Sikat kalian. Tidak akan kalian bisa menyentuhku. Raja Iblis lemah. Sem, dari mana lagi? Aku memutuskan untuk menggunakan panahku saja. Dikarenakan kalau aku terlalu dekat, takutnya aku jadi dikeroyokin.
Dan juga ini para zombie sangat mengganggu. Setelah monsternya tersisa sedikit, aku pun memberanikan diriku untuk bertarung dari jarak dekat. Oke. Rasakan pedangku. Mati kau. Lumayan pedih coy. Nice. Ada lagi kah? Ya, ternyata benar saja. Masih ada serangan kedua. Kali ini adalah monster dengan tangan 4 serta mengeluarkan laser-laser seperti ini. Oke, seperti dari dekat cukup berbahaya. Kita tembakin terlebih dahulu. Oke, nggak kena. Oke, lepas. Wuhu. Mati kau. Oke, oh my god. Hantu. Wow, zombinya berubah jadi hantu cuy. Oke, nggak apa-apa, aman. Sepertinya aman. Oke, kita lawan saja cuy. Haha, mudah sekali. Mudah sekali cuy. Ha, dasar lemah. Hahaha, pasukan lemah. Kita habisi hantu-hantunya. Ternyata perkiraanku salah. Ternyata mereka menyerangi zombie adalah dikarenakan untuk mengambil jiwa-jiwanya untuk memanggil Demon Lord. Demon Lord pun akhirnya hadir dan aku harus mengalahkannya. Demon Lord ini sangatlah mematikan karena dia memiliki skill untuk menarik kita dan juga menyemburkan api yang sangat banyak. Wow, gila. Oke, kita dekatin. Rasakan. Oh my god. Hampir almarhum. Lari dulu. Oke, lari dulu. Terlalu berbahaya cuy. Oke, kita pulihkan darahku terlebih dahulu. Asem ditarik. Buset. Oke, kita dari jarak jauh aja deh kalau begitu. Tidak bisa ini dari jarak dekat. Oh my god, alah. Hei, jangan bakar kotaku. Oke, kita tembakin dari jauh saja. Terlalu berbahaya. Untung lepas, nggak jadi tarik deh. Aduh, banyak juga mau pop ganggu lagi. Astaga. Bakar aja kotaku. Rasakan ini, mati kau. Aduh, kabur dulu, jangan sampai kena tambah. Jangan sampai mendekat, terlalu pedih. Kita main dari jauh saja. Oke, kalau dari jauh lebih mudah. Tapi kok sedikit banget ini kenanya. Ditarik lagi dong. Nggak urus kamu. Aku terus memanahinya hingga darahnya pun tersisa sedikit. Dan langsung memberanikan diri untuk maju ke depan dan menyerangnya. Dan Demon Lord akhirnya berhasil kukalahkan. Dan ternyata Demon Lord tersebut menjatuhkan pedangnya. Langsung saja aku ambil. Dan langsung saja kugunakan. Wih, keren. Wih, ada skillnya. Apakah skillnya? Wih, mantap coy, pedang Demon Lord. Keren GG. Lagi. Wuhiu. Boom. Wahai, keren banget. Akhirnya pagi pun tiba dan aku sudah mencapai hari ke-100. Dan aku sudah berhasil mengalahkan Demon Lord. Dan aku juga sudah berhasil membuat kota seperti ini. Dan karena hari ini sudah hari ke-100, maka berakhirlah petualanganku. Sebelum kita mengakhiri petualangan kali ini, jangan lupa kalian subscribe terlebih dahulu, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian semuanya. Oke lah teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Dia pikir dia sudah mengalahkanku. Aku akan segera membalasnya. Tunggu saja kedatanganku dengan kekuatan yang lebih besar. Hahaha.